Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu berita, yaitu perihal dengan adanya perpanjangan waktu untuk P3K guru. Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita bahas karena ini sepertinya sangat penting sekali bagi Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu coba kita simak, kita baca bersama, dan jangan di skip video ini. Bapak Ibu ada tanggapan atau komentar, silahkan tanggapi di kolom komentar di bawah ini, jika berkenan tentunya. Dan sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya, langsung saja kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu berita, yaitu dari jpnn.com, yang kita perlu bahas nih. Seperti apa informasinya, mungkin ada informasi penting, oleh sebab itu kita simak secara bersama-sama. Di sini informasinya seperti ini Bapak Ibu semua. Percuma pendaftaran P3K Guru 2023 diperpanjang. Banyak honorer tidak bisa mendaftar sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu semua perlu diketahui, di video saya sebelumnya sudah saya informasikan bahwasanya ada perpanjangan waktu pendaftaran untuk P3K itu sampai dengan 3 Oktober. Seperti apa sih informasi yang bisa kita simak dari informasi ini? Nah, coba kita bahas. Ini tanggal Sabtu, maksudnya ini diterbitkan itu Sabtu 30 September tahun 2023, itu hari ini Bapak Ibu semua, tanggal 30 September tahun 2023. Informasinya seperti ini, coba kita bacakan. jpnn.com Jakarta. Keputusan Badan Kepegawaian Negara atau BKN memperpanjang pendaftaran P3K Guru 2023 hingga 3 Oktober disambut sukacita maupun kesedihan. Bagi guru honorer yang belum melakukan resum, perpanjangan ini menjadi berkah. Namun bagi guru yang di daerahnya membuka formasi, perpanjangan itu jadi sia-sia. Wakil Ketua PGRI Riau, Eko Wibowo, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperpanjang pendaftaran P3K Guru 2023 dari 29 September sampai dengan menjadi 3 Oktober. Sayangnya, perpanjangan itu tidak menyelamatkan semua guru honorer yang merupakan pelamar kebutuhan khusus. Guru bahasa Inggris dan bahasa asing sampai sekarang belum bisa mendaftar. Formasinya di SSCSN tidak dibuka, padahal Pemprov Riau menyediakan formasinya loh, kata Ekowi sapaan akrabnya kepada jpn.com 30 bulan 9. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini juga perlu diketahui bahwasannya untuk formasi yang dimaksud di sini apakah P1 atau tidak. Nah, ditakutkan pemerintah di sana itu hanya memprioritaskan P1. Jadi guru bahasa Inggris yang dimaksud maupun guru bahasa Indonesia ini P1 atau tidak. Nah, ditakutkan seperti itu. Nah, mungkin setiap daerah ini berbeda kebijakannya, tinggal dicek saja. Dan misalnya Bapak Ibu ada komentar, silakan cek di kolom komentar. Kita saling sharing di sana nantinya. Kemudian dia menegaskan, guru bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya ini merupakan pelamar prioritas. Sejak awal dibuka 20 September, mereka tidak bisa mendaftar sama sekali. Nah, sekali lagi, tidak bisa mendaftarnya karena apa di sini? Apakah dia bukan P1 atau seperti apa? Ditakutkan pemerintah di sana hanya memfokuskan pada P1. Contohnya saja Jatim. Itu hanya memprioritaskan P1 meskipun yang bersangkutan itu adalah khusus, dari pelamar khusus Bapak Ibu semua. Ekowi juga menyoroti masalah honorer K2 atau P2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun, yaitu P3, yang tidak bisa mendaftar juga. Mereka tidak bisa mendaftar karena daerahnya tidak membuka formasi. Ada yang buka formasi tapi dikhususkan untuk prioritas P1, sedangkan P2 dan P3 tidak bisa mendaftar. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, nah itu Bapak Ibu semua, jadi memang benar seperti itu kasusnya. Percuma saja ada perpanjangan, karena masih banyak honorer tidak bisa mendaftar, tegasnya.
Ekowi mengaku kasihan melihat guru honorer dengan pengabdian lama tetapi tidak bisa ikut seleksi P3K 2023 karena formasinya dibatasi untuk P1 maupun instansinya tidak buka lowongan. Jadi untuk pendaftaran di tahun 2023 ini banyak Pemda atau pemerintah daerah yang mengkhususkan untuk P1 saja. Dan ada juga daerah itu yang tidak mengusulkan usulan di tahun 2023 ini. Kenapa? Karena anggaran untuk membayar P3K itu tidak ada, Bapak Ibu semua. Nah, sehingga ada instansi-instansi di daerah-daerah yang tidak mengusulkan P3K. Tentunya seperti itu. Penantian mereka dari tahun lalu berharap bisa tes, tetapi sekarang malah tidak ada formasi. Dengan banyaknya P1 masuk, ujar Ekowi, otomatis menggeser honorer yang tidak bisa ikut P3K. Saya mendapatkan laporan kawan-kawan guru honorer DKI Jakarta banyak yang tergeser dari sekolah induknya karena masuknya guru P1, ungkapnya. Benar saja. Karena P1 di sini ada yang dari swasta loh Bapak Ibu semua untuk yang tahun 2023 ini. Perlu diketahui ada yang dari guru swasta. Otomatis sama kasusnya yang seperti tahun 2021 kalau tidak salah, itu banyak guru swasta yang masuk di lembaga negeri sehingga apa yang terjadi? Banyak yang tergeser guru honorernya dan banyak yang tidak mendapatkan jam. Tentunya itu pasti karena yang diutamakan otomatis yang P3K. Sedangkan yang di swastanya, nah lembaga yang ditinggalkan itu tidak mau menerima lagi biasanya. Nah sehingga swastanya akan merekrut baru. Jadi lembaga negeri banyak yang Bapak Ibu semua, banyak yang ketimpaan dari guru yang swasta tersebut. Nah, ini jadi problematika lagi nantinya pasti nih. Jadi P1 yang dari swasta akan masuk di negeri dan swasta akan merekrut lagi sehingga yang GTT, PTT di negerinya itu akan tergeser dengan masalah jam tentunya Bapak Ibu semua. Tapi Bapak Ibu mungkin ada tanggapan lain, silahkan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Ekowi heran, ada apa dengan kebijakan pemerintah ini? Bukankah sejak awal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek menegaskan tidak boleh ada guru honorer induk yang tergeser oleh masuknya guru P3K? Nih, didengarkan. Faktanya di daerah-daerah guru honorer induk tersingkir oleh P3K dengan alasan posisinya lebih kuat karena punya SK kepala daerah dan nomor induk. Benar sekali Bapak Ibu semua. Jadi memang seperti itu, ketika sudah ada P3K otomatis yang GTT itu akan dikurangi jamnya dan tergeser, dalam artian seperti itu, kurang jam. Nah ini perlu kebijakan pemerintah. Jika terjadi seperti ini, yang sudah mengabdi lama itu akan kalah dengan yang baru lulus P3K meskipun dari lembaga swasta yang misalnya masa kerjanya lebih sedikit. Nah itu juga bisa menjadi perhatian oleh pemerintah tentunya. Sadisnya lagi, para guru honorer induk disuruh cari sekolah sendiri. Ini tidak manusiawi sekali, seperti membuang anak kucing saja. Seharusnya mereka dipertahankan oleh Pemda. Beruntung di Riau tidak terjadi demikian, ucap Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia atau BKH PGRI Riau ini lagi. Ekowi kembali meminta pemerintah pusat untuk menompang Pemda dari sisi anggaran gaji P3K. Bagaimana bisa guru honorer terangkat kalau formasinya tidak ada lantaran Pemda tidak membuka formasi? Pemda tidak membuka formasi karena anggarannya cekak. Oleh karena itu, kuncinya ada di pemerintah pusat dan daerah. Kalau pusat dan daerah berkolaborasi dengan baik, insya Allah tidak ada lagi guru honorer P1, P2, P3 yang menangis lagi pungkasnya. Nah, ini semua. Ini memang jadi PR berat sih bagi pemerintah khususnya. Dan juga dengan adanya RUASN nantinya seperti apa sih teknisnya jika anggaran di daerah-daerah itu tidak ada. Nah, itu menjadi PR pemerintah. Saya hanya bisa menyampaikan aspirasi dari bawah. Bapak Ibu mungkin ada pendapat nih, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Semoga saja video ini bisa terangkat dan bisa dilihat oleh pemerintah yang memiliki kebijakan tentunya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.